Halo mahasiswa UT dimanapun kalian berada. Saat ini kita masuki minggu ketiga. Nah, pada saat minggu ketiga ini, kita akan membahas mengenai motivasi, komunikasi, dan mengelola konflik di dalam kelas saya, yaitu di mata kuliah manajemen. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mengenai motivasi, komunikasi, dan mengelola konflik. Adapun pokok bahasannya terdiri dari pendekatan motivasi, teori, isi, dan proses, teori reinforcement, pendekatan sistem, dan motivasi. Motivasi merupakan faktor penting yang dapat mendukung prestasi atau kinerja seseorang, sementara komunikasi menjadi kegiatan penting dari kegiatan manajer. Di samping itu, konflik juga suka terjadi dalam organisasi. Nah, ini harus dikelola dengan baik. Konon, konflik yang sehat dapat meningkatkan produktivitas. Nah, pada inisiasi ketiga ini, jangan lupa untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi. Dan hal yang penting juga, Anda wajib mengerjakan tugas satu. Ingat, dalam memberikan jawaban diskusi, harus hindari plagiasi. Dan untuk tugas satu, jawaban Anda di-upload, gitu ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan latihannya juga. Kita langsung ke materi pengantar untuk diinisiasi ke. Oke, mata kuliah untuk materi pengantar di apa namanya itu sesi ketiga ini adalah oke, kita akan membahas mengenai pokok bahasannya motivasi, ya, motivasi, komunikasi. Dalam motivasi ada beberapa pendekatan gitu ya, di antaranya terkait pendekatan motivasi, ya, teori, isi, teori proses, teori reinforcement, pendekatan sistem dalam motivasi, dan itu ya untuk motivasi. Kalau komunikasi, pengertian, model komunikasi, hambatan, dan lain-lain yang akan dibahas. Konflik juga tipe-tipenya, penyebab konfliknya, sampai ke strategi mengelola konflik. Oke, pembahasan. Pertama, motivasi dulu. Kita akan membahas mengenai pendekatan motivasi, teorinya, teori reinforcement juga, dan pendekatan sistem dalam motivasi. Pendekatan motivasi itu ada tiga. Pertama, secara tradisional. Yang kedua, hubungan manusiawi. Dan yang ketiga adalah human resource management. Di teorinya, ya, teorinya itu ada teori yang dipakai biasanya teori motivasi Maslow, ada Alderfer, David McClelland, teori motivasi Herzberg, dan kritik terhadap teori ini, gitu ya. Nah, terus ada juga teori pengharapan Froome, gitu. Untuk prosesnya ada teori Porter-Lawler, teori motivasi keadilan, teori penentuan tujuan, dan kritik terhadap teori proses yang ada tadi. Nah, ini kalian bisa cari gitu ya untuk teori-teori. Sekarang penjelasan teori reinforcement. Reinforcement ini mencoba menjelaskan peranan balasan dalam bentuk perilaku tertentu. Ini mengatakan bahwa jika suatu perilaku akan diberi balasan yang menyenangkan, maka perilaku tersebut akan diulangi lagi di masa mendatang. Itu kata teori reinforcement. Biasanya pada dasarnya ada 4 jenis reinforcement, gitu ya. Yang pertama eh, itu positif, yang kedua penghindaran, avoidance, dan tiga hukuman, dan yang keempat itu ada extinction atau pemadaman atau pemusnahan. Nah, terhadap teori reinforcement ini tampaknya lebih praktis karena manajer tinggal memberi konsekuensi positif terhadap perilaku yang baik dengan harapan perilaku tersebut akan diulangi. Yang kedua adalah tentang komunikasi. Pokok bahasannya, kita pengertiannya, model komunikasi, hambatannya, meningkatkan efektif komunikasi, komunikasi dalam organisasi, sampai jaringan informasi dalam organisasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi merupakan proses pengiriman informasi dari satu pihak ke pihak lain. Jika apa yang dimaksud oleh pengiriman informasi dapat ditangkap sepenuhnya, maka komunikasi tadi dikatakan komunikasi yang. Model komunikasi, dalam komunikasi itu ada pengirim pesannya, yaitu sender. Terus encoding, dirubah. Terus ada pesannya, gitu ya. Selanjutnya ada media komunikasinya. Dan yang terakhir adalah penerima. Nah, dalam prosesnya ini ada decoding. Ada encoding, ada decoding, ada juga gangguan yang terjadi
dan termasuk ada feedback dari penerima komunikasi. Itu adalah proses komunikasinya. Nah, hambatan untuk komunikasi yang efektif, gitu ya, biasanya dari sisi adanya persepsi. Nah, persepsinya bermacam-macam nih. Terus ada perbedaan bahasa, ini jadi hambatan. Komunikasi nonverbal, itu juga bisa jadi hambatan, dan reaksi emosionalnya, ya, dan ketidakpercayaan. Ini adalah hambatan dalam komunikasi. Agar lebih efektif harus seperti apa? Kita harus tahu tentang karakteristik pengirimnya. Yang kedua, karakteristik penerima. Yang ketiga, hubungan antara penerima dan pengirim. Dan yang keempat, ada faktor lingkungan. Nah, keempat hal ini yang dapat meningkatkan efektivitas dalam komunikasi. Komunikasi dalam organisasi, gitu ya, biasanya ada yang ke atas, gitu ya, bottom up, ada yang ke bawah atau top down, ada juga yang gabungan, ya, dari atas. Nah, ini komunikasi dalam organisasi. Komunikasi secara ke atas, ke bawah, dan juga gabungan, ada juga secara horizontal dan komunikasi lateral. Jadi kalau ke atas, ke bawah, ke atasan, ke bawah, ke bawahan, horizontal itu ke sesama. Nah, faktor lain yang mempengaruhi efektivitas komunikasi, adanya saluran formal, ada tidak, struktur wewenang, ada tidak, spesialis kerjanya, bagaimana, kepemilikan informasinya seperti apa. Nah, inilah yang mempengaruhi efektivitas suatu komunikasi dalam organisasi. Nah, jaringan informasinya bagaimana? Pola jaringannya seperti apa? Pola komunikasi anggurnya seperti apa? Anggur itu ininya ya, jadi kalau komunikasi jaringan kan seperti ini, kayak web. Kalau Anggur dia banyak kumpul di situs. Yang terakhir, bahasan terakhir adalah konflik. Pokok bahasanya tipe-tipe konflik, penyebab konflik, manajemen konflik, strategi mengolahnya, dan negosiasi. Tipe-tipe konflik biasanya ada interpersonal, yaitu antar personal, antar individu dengan individu. Kalau konflik intragrup di dalam grup, maaf, kalau misalkan intragrup berarti antar grup, ada beberapa grup, minimalnya 2 grup gitu ya, grup dengan grup satu dengan grup lain, atau intergrup di dalam grupnya sendiri, atau konflik interorganisasional antar organisasi di dalam organisasi. Penyebab konfliknya itu bisa ketergantungan seseorang, Anda bergantung, lepas jadi ketergantungan, perbedaan, persaingan, terjadi persaingan menyebabkan konflik, dinamika antar personalnya, interpersonal, wewenang yang overlap, berlebihan gitu ya, dan lain-lain. Manajemen konflik. Nah, pertama, biasanya manajemen konflik itu mendorong konflik. Ya, kita kalau tidak ada konflik, gimana nih? Harus konflik, karena konflik juga itu bisa berefek. Yang kedua, mengurangi konflik. Yang ketiga, mengatasi konflik. Nah, strategi mengelola konflik pertama fokus pada individunya, perorangan. Bisa juga fokus pada organisasi. Orangnya bisa diberitahu atau organisasinya itu dibenahi. Negosiasi mengelola konflik. Negosiasi merupakan proses di mana dua pihak bertemu, baik antar organisasi maupun perorangan, berkomunikasi dengan berbagai media komunikasi untuk memecahkan konflik, menyelesaikan konflik. Tipe-tipenya ada distributif, ada juga integratif. Itu ya, nanti kalian bisa cari. Strategi mendorong negosiasi integratif ya. Integratif itu menekankan tujuan yang lebih besar. Jadi lebih dengan umumnya gitu ya. Memfokuskan pada masalah dan fokus pada tujuan bersama. Kalau integratif. Nah, sekian dari saya untuk pengantar di inisiasi kali ini. Selamat belajar, jangan lupa mengerjakan tugas, aktif dalam diskusi, dan mengerjakan latihan materi. Sampai bertemu di inisiasi selanjutnya, tetap semangat dan selalu belajar. Terima kasih.